Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal bedah materi menarik nih soal ilmu komputer sama penelitian. Kayaknya nih dari presentasi akademis gitu ya. Oke, misi kita kali ini, coba kita kupas bareng-bareng. Apa sih ilmu komputer itu? Terus riset itu sebenarnya ngapain aja? Apa bedanya sama ya cuma ngumpulin info? Dan gimana hubungan keduanya? Kita coba bikin ini gampang dicerna lah ya, nggak usah pusing sama istilah jelimet. Sip? Yuk kita mulai? Sip. Pertama, ilmu komputer atau CS. Materi ini nyebutnya juga kadang computing atau informatics. Nah, ada definisi dari Newell sama Simon tahun 76. Katanya CS itu studi fenomena di sekitar komputer. Kedengerannya luas banget ya, maksudnya nggak cuma mesinnya gitu. Betul sekali. Definisi itu bagus karena nangkap kalau komputer itu bukan cuma alat hitung, dia jadi pusat fenomena. Ya, soal cara kerjanya jelas, tapi juga prinsip bikin software, cara kita pakai komputer buat olah info, sampai ke pertanyaan mendasar. Apa sih yang bisa dan nggak bisa diotomatisasi pakai komputer? Definisi formal dari ACM juga mirip. Studi sistematis proses algoritmik. Lengkap dengan teori, analisis, desain, efisiensi, implementasi, aplikasi. Intinya sih, pertanyaan gedenya apa yang bisa diotomatisasi secara efisien? Oke. Jadi bukan melulu soal coding atau utak-atik hardware ya. Kalau gitu, pilar utamanya apa aja dong? Fokus intinya orang CS itu kemana? Nah, kalau dari materi ini, ada 4 pilar penting yang saling terkait. Fondasinya lah. Pertama, itu pemikiran algoritmik. Ini tuh cara mikir yang super runut, mecah masalah jadi langkah-langkah yang jelas, logis, nggak ambigu, kayak resep masak yang presisi lah, siapapun atau mesin apapun bisa ngikutin. Kedua, representasi. Gimana caranya kita nerjemahin dunia nyata atau ide jadi bentuk yang komputer ngerti? Misalnya, suara jadi data digital, atau data pelanggan seabrek jadi struktur database yang rapi. Ini penting biar bisa diproses algoritmanya. Ketiga, pemrograman. Nah, ini jembatannya. Algoritma sama representasi tadi diwujudkan jadi kode, jadi software yang bisa jalan di mesin. Keempat, desain. Ini yang nyatuin semua. Gimana kita bikin sistem pakai algoritma, representasi, program yang nggak cuma jalan, tapi juga beneran berguna buat orang. Efisien, aman, bisa diandalkan. Terus juga masuk akal dari sisi biaya dan waktu. Ada trade-off di sini ya kan? Pilih cepat, tapi boros memori, atau sebaliknya. Wah, ini prosesnya lengkap banget ya, dari ide abstrak sampai jadi sesuatu yang bisa dipakai. Contoh bidang-bidangnya apa aja nih, biar kebayang gitu terapannya di mana aja. Oh, banyak banget dan nambah terus. Yang utama ya misalnya, algoritma dan struktur data. Ini jantungnya efisiensi. Terus bahasa pemrograman, alat komunikasinya. Arsitektur komputer, itu rancangan mesinnya. Sistem operasi dan jaringan yang bikin semua nyala dan nyambung. Ada lagi rekayasa perangkat lunak buat bikin aplikasi gede. Database dan pencarian informasi. Google itu contoh paling gampang. AI dan robotika bikin mesin pinter. Grafika komputer. Dari visualisasi data sampai film animasi. Interaksi manusia-komputer atau HCI. Nah, ini yang bikin teknologi enak dipakai, nggak bikin frustrasi. Sampai ke bioinformatika. Pakai CS buat mecahin masalah biologi. Gila, luas banget ya cakupannya. Dari teori yang matematis banget sampai desain antarmuka yang nyaman. Terus cara ilmuwan komputer ngedeketin masalah-masalah ini gimana? Ada gaya atau paradigma utamanya gitu nggak? Materi ini nyebut ada 3 paradigma utama. Seringnya sih nggak jalan sendiri-sendiri ya, tapi saling melengkapi. Pertama, teori. Ini pendekatannya sangat matematis, konseptual. Fokusnya bikin model, kerangka kerja, notasi formal. Misalnya, ngitung seberapa cepat suatu masalah bisa diselesain. Atau ngerancang algoritma yang paling efisien secara teori. Kedua, eksperimentasi atau abstraksi. Ini mirip ilmuwan di lab. Mereka bikin model atau prototipe sistem, terus diuji coba buat lihat perilakunya gimana. Buat validasi hipotesis. Jadi ada simulasi, benchmarking, analisis kinerja, gitu. Intinya ngertiin sistem lewat pengujian. Ketiga, desain. Nah, ini yang paling kerasa engineering-nya. Fokusnya itu membangun sistem komputer beneran yang berfungsi buat kebutuhan tertentu. Bisa software, hardware, atau gabungan keduanya. Contohnya ya bikin aplikasi, simulator, atau alat desain chip.
Yang bikin CS maju pesat itu seringkali kombinasi ketiganya ini. Saya mulai nangkep polanya nih. Ada yang mikirin fondasi teorinya, ada yang nguji kayak ilmuwan, ada yang ngebangun kayak insinyur. Tapi biasanya mereka akur aja kan atau suka ada gesekan gitu antara katakanlah tim teori sama tim produk? Pertanyaan bagus itu. Ya, di lapangan bisa aja ada beda penekanan. Tim riset teori mungkin mikirin elegan matematisnya, tim produk mikirin fitur jalan dan deadline. Tapi idealnya, dan seringnya di lingkungan riset yang sehat, ya saling butuh dan kerjasama. Teori ngasih dasar kuat buat desain, tantangan desain malah bisa nimbulin pertanyaan baru buat teori apa eksperimen. Jadi lebih kayak simbiosis lah, bukan konflik terus-terusan. Oke, gambaran CS udah lebih jelas nih. Kita geser dikitnya ke pilar kedua, penelitian. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Definisi Lidi dan Ormrod tadi kan bilang proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi. Agak formal ya, tapi ada juga yang bilang ini proses berpindah dari tidak tahu menjadi tahu. Lebih simpel ya ini. Iya, definisi tidak tahu jadi tahu itu kena banget ke intinya. Penelitian itu ya pada dasarnya proses belajar yang terstruktur, ada tujuannya. Definisi lain kayak pencarian teliti, penyelidikan buat tafsirin fakta, atau revisi teori pakai fakta baru, ya intinya sama aja. Usaha sistematis nambah pengetahuan atau pemahaman. Penting nih, walau sering pakai metode ilmiah yang ketat, nggak semua penelitian harus gitu kok. Intinya sih rasa ingin tahu yang dikejar pakai cara yang benar. Siapapun yang pernah belajar serius soal sesuatu, sebenarnya udah ngelakuin riset kecil-kecilan. Oh, jadi bukan cuma buat profesor aja ya? Bisa kasih contoh nggak? Dari yang simple sampai yang butuh waktu lama banget gitu. Biar kebayang spektrumnya. Bisa. Lebar banget spektrumnya. Kamu cari jadwal film terbaru di internet, itu riset mini, cuma beberapa menit kan? Terus ada riset bikin mesin mobil lebih irit. Nah, ini bisa makan waktu tahunan sama tim insinyur. Lebih jauh lagi ada pembuktian teorema terakhir Fermat. Soal matematika yang baru pecah setelah ratusan tahun. Ada juga riset yang nggak ada habisnya, kayak nyari cara lawan penipuan online, soalnya penjahatnya juga pinter, terus berubah caranya. Jadi ya, penelitian itu udah bagian dari sejarah manusia, nyari tahu dan bikin sesuatu jadi lebih baik. Nah, ini penting juga nih. Apa yang bukan penelitian? Biar nggak salah kaprah. Materi ini nekenin dua hal ya. Betul, ada dua hal yang sering disangka riset padahal bukan. Pertama, bukan cuma ngumpulin informasi. Misalnya, kamu ngumpulin clipping artikel banyak banget soal topik tertentu. Kalau cuma dikumpulin aja, nggak dianalisis, nggak disintesis, nggak ngasilin pemahaman baru, ya itu belum riset namanya. Itu baru tahap awal, ngumpulin bahan. Kedua, bukan cuma mindahin fakta. Contoh gampangnya, mindahin data dari laporan kertas ke database. Mungkin ini berguna sih buat arsip, biar gampang dicari. Tapi kalau nggak ada analisis atau interpretasi baru yang nambah pengetahuan, itu bukan penelitian. Kuncinya itu di kontribusi pemahaman. Riset itu harus ada sesuatu yang barunya, sekecil apapun itu. Paham. Jadi kudu ada elemen baru ya, entah data, analisis, atau sintesisnya. Tadi sempat disinggung soal durasi. Emang ada klasifikasinya gitu ya, riset berdasarkan waktu? Ya, materi ini ada nyebutin klasifikasi umum. Tapi ya, di dunia nyata kadang batasnya nggak kaku-kaku amat. Ada riset jangka panjang, sering disebut Blue Skies Research. Ini biasanya fundamental banget, didorong rasa ingin tahu murni, nggak mikir untung jangka pendek, banyaknya di kampus. Terus, jangka menengah, mungkin beberapa tahun, fokusnya lebih spesifik. Ini juga banyak di kampus, tapi bisa juga di lembaga riset industri. Lanjut, jangka pendek. Ini lebih fokus ke solusi masalah praktis atau bikin fitur cepat. Ini banyak di industri. Terakhir, ada pengembangan atau development. Ini lebih fokus pakai teknologi yang udah ada buat bikin produk atau layanan baru, atau lebih baik. Biasanya dikerjain tim engineering atau software house. Batasnya sama riset jangka pendek kadang tipis sih. Oke. Sekarang kita udah pegang nih apa itu CS, apa itu penelitian. Nah, caranya gimana? Khususnya di CS, gimana cara orang ngelakuin penelitian? Metodologi utamanya apa aja? Di CS, biasanya ada 3 pendekatan metodologi utama. Kadang dipakai murni, kadang digabung. Pertama, kuantitatif, Q&T. Ini mainannya angka. Fokusnya ngukur sesuatu, ngumpulin data numerik, terus dianalisis pakai statistik. Tujuannya biasanya nyari hubungan sebab akibat,
bandingin kinerja misal algoritma A sama B cepetan mana. Atau lihat tren, pakainya survei terstruktur, sampel gede, atau eksperimen terkontrol. Kedua, kualitatif, QLT. Kalau ini fokusnya ke pemahaman yang mendalam, depth, bukan cakupan luas, breadth. Datanya non-numerik, kayak hasil wawancara mendalam, observasi, studi kasus. Tujuannya ngeksplorasi kenapa dan gimana suatu fenomena terjadi, pahami konteksnya, atau bisa juga buat ngasilin hipotesis awal. Gampangnya, kalau mau tahu gimana rasanya jadi orang tinggi banget, itu kualitatif. Kalau cuma ngukur tingginya berapa senti, itu kuantitatif. Ketiga, constructive design, DS. Nah, ini khas banget CS sama rekayasa. Itu membangun sesuatu, artefak namanya, bisa software, hardware, algoritma, model, antar muka buat mecahin masalah atau ngasih kemampuan baru. Bagian pentingnya itu evaluasi artefak yang dibikin tadi. Bisa dianalisis atau diuji coba, benchmark. Contoh di materi itu sistem NetProc buat deteksi penipuan lelang online. Mereka bikin model jaringan sama algoritma deteksi anomali, terus diuji efektif nggak? Menarik, menarik. Jadi ada yang fokus ngukur, ada yang fokus memahami makna, ada yang fokus bangun dan uji. Selain tiga itu ada cara bedain riset lain nggak? Mungkin dari sumber datanya? Ada. Ini bedanya penelitian primer sama sekunder. Kalau primer, artinya kamu ngumpulin data baru sendiri langsung dari sumbernya. Misalnya kamu bikin survei sendiri, wawancara orang, atau bikin eksperimen di lab. Datanya seger dan khusus buat pertanyaan risetmu. Kalau sekunder, artinya kamu pakai data atau informasi yang udah ada, yang dikumpulin orang lain. Contohnya, analisis data sensus penduduk, ngerangkum hasil studi-studi sebelumnya. Ini namanya studi literatur atau meta-analisis. Itu analisis statistik dari hasil banyak studi. Dua-duanya penting kok. Riset sekunder sering jadi dasar buat mulai riset primer. Oke, jadi banyak caranya ya. Kalau proses penelitiannya sendiri, ciri-cirinya apa sih? Yang bikin sesuatu jadi penelitian gitu. Biasanya ya, proses penelitian itu punya ciri khas. Mulai dari pertanyaan atau masalah. Ada sesuatu yang bikin penasaran atau perlu dipecahin. Terus, perlu ada tujuan yang jelas. Mau nyari apa sih? Prosesnya juga terencana dan sistematis, nggak asal-asalan. Masalah gede sering dipecah jadi submasalah biar lebih gampang dikerjain. Peneliti juga kerja pakai asumsi-asumsi tertentu. Dan intinya ya ngumpulin dan interpretasi data. Nah, yang menarik, prosesnya jarang lurus plek, seringnya cyclical atau helikakes spiral gitu. Temuan di satu tahap bisa bikin kita balik lagi, nanya lagi, atau revisi rencana. Jadi muter sambil maju. Terus gimana kita bisa nilai sebuah penelitian itu bagus apa enggak? Ada patokannya gitu? Kualitas penelitian itu bisa dilihat dari beberapa hal kunci. Pertama, ruang lingkupnya jelas nggak? Penelitinya sadar batasannya di mana? Kedua, prosesnya transparan. Dijelasin detail biar orang lain paham, syukur-syukur bisa ngulangin. Ini penting buat verifikasi. Ketiga, desainnya kuat dan objektif. Sebisa mungkin ngurangin bias. Keempat, etikanya dijaga. Apalagi kalau melibatkan orang atau data sensitif. Kelima, keterbatasannya diakuin. Peneliti yang baik itu jujur soal apa yang studinya nggak bisa jawab. Keenam, analisis datanya pas dan dijelasin dengan baik. Dan yang paling penting, kesimpulannya benar-benar didukung data nggak? Nggak bikin klaim heboh tanpa bukti kuat. Kriteria yang masuk akal sih. Materi ini juga nyebut soal tingkatan peneliti dari S1 sampai S3. Apa beda ekspektasinya di tiap level? Ini kayaknya relevan buat yang lagi kuliah atau mikir mau lanjut studi. Betul. Ekspektasinya beda, terutama soal mandiri sama kontribusinya. Mahasiswa S1 itu diharapkan bisa bikin studi atau skripsi dengan bimbingan. Fokusnya lebih ke nerapin konsep dasar sama belajar proses risetnya itu gimana. Mahasiswa S2 atau master itu diharapkan lebih mandiri, udah bisa ngerancang dan ngelakuin studi sendiri, paham konteks bidang ilmunya lebih luas, dan tesisnya nunjukin pemahaman mendalam. Nah, mahasiswa S3 atau PhD ini levelnya beda lagi. Tuntutannya itu ngasilin kontribusi original ke ilmu pengetahuan. Disertasinya harus benar-benar baru, signifikan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Layak publish lah. Mereka harus bisa nguji ide secara kritis, ide sendiri maupun orang lain, dan jadi ahli banget di topik risetnya. Mandirinya tinggi banget. Jelas banget ya beda tingkatannya. Nah, buat yang baru mulai atau tertarik riset, pasti ada tantangannya dong. Apa aja sih jebakan atau kesalahan umum yang perlu diwaspadai? Materi ini nyebut beberapa nih yang sering kejadian.
Satu, terlalu ambisius. Pengen nyelamatin dunia dalam satu riset. Mending fokus ke masalah yang jelas dan realistis aja dulu. Dua, pasif nunggu wangsit atau inspirasi. Riset itu kerja keras. Baca, coba, gagal, coba lagi. Inspirasi itu seringnya datang pas kita lagi kerja, bukan pas bengong. Dua, pasif nunggu wangsit atau inspirasi. Riset itu kerja keras. Tiga, terlalu asik ngoprek teknologi sampai lupa tujuan risetnya apa. Sindrom komputer junkie gitu. Bikin alat canggih tapi nggak jawab pertanyaan riset awal. Dua, pasif nunggu wangsit atau inspirasi. Riset itu kerja keras. Empat, bikin sesuatu jadi rumit, padahal nggak perlu. Kadang solusi simple malah lebih elegan dan efektif. Dua, pasif nunggu wangsit atau inspirasi. Riset itu kerja keras. Lima, risetnya jadi terlalu teoritis atau abstrak, jadi jauh banget dari masalah nyata. Keseimbangan itu penting. Wah, peringatan yang bagus tuh. Jadi dari semua obrolan kita ini, apa pesan kunci yang bisa diambil terutama buat Anda yang mungkin lagi ngerjain riset atau tertarik buat mulai? Pesan kuncinya menarik banget. Anggap penelitian itu kayak keterampilan kerajinan. Craft skill. Mirip belajar main gitar atau masak lah. Butuh latihan, sabar, butuh jam terbang. Nggak bisa instan jadi jago. Saran praktisnya, kuasai dulu keterampilan dasar yang relevan. Apa itu? Bisa nulis akademik, nyari literatur yang benar, presentasi, analisis data mau statistik atau kualitatif, atau coding kalau emang bidangnya teknis. Kalau dasarnya udah kuat, baru terapin di riset. Dan, karena waktu itu pasti kerasa kurang, fokus pakai skill yang benar-benar dibutuhin buat jawab pertanyaan risetmu. Jangan tergoda belajar semua hal sekaligus, nanti nggak fokus. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita udah bongkar apa itu ilmu komputer, intinya soal algoritma, representasi, terus cabangnya banyak banget. Kita juga udah lihat apa itu penelitian, bukan cuma kumpul data, tapi proses cari tahu yang sistematis. Terus kita lihat cara-cara neliti di CS, ada yang ngukur Q&A-T, ada yang memahamin QL, T, ada yang ngebangun di S. Plus apa ciri riset yang bagus dan beda peran peneliti di tiap jenjang. Yang paling kerasa mungkin hubungan simbiosisnya ya, antara CS dan penelitian. CS itu nyediain alat, teknik, dan seringkali masalah baru yang menarik buat diteliti. Sebaliknya, penelitian itu yang dorong batas pengetahuan di CS, bikin ada inovasi baru, bikin teknologi maju terus. Jadi kayak siklus gitu, dinamis, nggak berhenti. Dari nggak tahu, jadi tahu, muncul pertanyaan baru lagi. Semoga obrolan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Mungkin ada momen aha gitu tentang gimana sih dunia digital di sekitar kita ini dibangun dan terus dikembangin. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih dari materi tadi yang menarik buat direnungkan. Melihat CS sekarang udah nyentuh hampir semua aspek hidup kita. Komunikasi, kesehatan, hiburan, kerjaan. Menurut Anda, area penelitian CS mana sih yang paling penting, paling krusial buat digali lebih dalam demi masa depan kita semua? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan sumber-sumber menarik lainnya ya.